Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin mau jemput Ibu Kapolda, Komandan Dapur Kapolda itu. Bab 2427 kembali dengan selamat ke Burning Demon Mountain. Tetapi jika aku mati di Gunung Iblis yang terbakar, aku masih berharap saudaramu Xiaomei akan memberimu pesan, mengatakan bahwa aku telah mencarimu. Dan aku juga memintamu untuk memberitahuku dengan tepat mengapa aku mencarimu, untuk Yang Mulia. Saya ingin melihat apakah Yang Mulia menyetujui metode saya atau metode Anda. Melihat ke belakang Venmo yang bertekad untuk mengucapkan selamat tinggal. Iblis juga sedikit tidak sabar. Dia buru-buru melangkah maju dan tanpa berpikir panjang, meraih pergelangan tangan Venmo dan buru-buru berkata kepada Venmo, "Saudara Venmo, jangan terlalu cemas. Jika ada sesuatu, tidak bisakah kita duduk dan mendiskusikannya dengan hati-hati?" Berkata dengan marah, "Di matamu, aku telah menjadi orang yang rakus hidup dan takut mati. Apalagi yang harus aku bicarakan denganmu sekarang?" Dari ekspresi wajah Venmo, Xiaomei bisa melihat dengan jelas orang itu di depannya. Dari lubuk hatinya, ini semua demi Pavilion Fumo. Dan mereka telah bersama selama bertahun-tahun dan sangat mengenal satu sama lain. Ini terjadi sekarang. Faktanya, melihat masalah ini dari sudut pandang Burning Demon, tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling tepat bagi Burning Demon untuk memilih memimpin murid-muridnya ke Gunung Xiaomei dan mendiskusikan tindakan pencegahan dengannya. Pikirkan ini, Xiaomei menghela nafas dan berkata, "Saudara Venmo, jangan salahkan saya. Saya hanya sedang terburu-buru, jadi saya mengatakan ini. Tidak bisakah saya meminta maaf kepada Anda di sini? Saudara Venmo, Anda juga tahu, kami menghadapi krisis besar di Pavilion Fumo saat ini, dan Anda baru saja memberitahu saya bahwa pembunuh iblis, iblis yang terjebak, dan pelindung bumi semuanya berlindung pada Li Fugui. Selanjutnya, Gunung Iblis Pembakaran pasti akan direbut oleh Li Fugui. Jika ini benar-benar masalahnya, maka Gunung Iblisku akan menjadi penghalang pertama yang menghalangi kemajuan Li Fugui. Oh, katakan padaku, bisakah aku tidak cemas?" Venmo menghela nafas, "Saudara Xiaomei, justru karena inilah saya memimpin lebih dari 300 murid dari Gunung Venmo untuk membantu Anda. Saya ingin menambahkan jumlah murid dari Gunung Venmo saya ke murid Anda dari Gunung Xiaomei. Jumlah muridnya hampir 1000. Dengan banyaknya orang yang ingin menjaga puncak gunung, mereka seharusnya lebih percaya diri. Yang paling membuatnya penasaran saat ini adalah apakah Li Fugui benar-benar tahu cara memecahkan formasi Pavilion Penakluk Iblis. Jika Li Fugui benar-benar tahu cara memecahkan formasi, jadi sekarang, bahkan jika murid mereka dari Gunung Iblis dan murid dari Gunung Iblis Pembakaran bergabung, mereka tidak dapat menghentikan kemajuan Li Fugui sama sekali. Tapi justru sebaliknya, jika ditentukan bahwa Li Fugui tidak tahu cara memecahkan formasi, kemudian mereka berdua bergabung dan langsung menyusun formasi iblis dan formasi pembakaran iblis di Gunung Iblis. Kedua formasi yang digabungkan menjadi satu pasti akan mampu menghancurkan Li Fugui dan yang lainnya di sini. Pikirkan ini, iblis tidak menyembunyikannya. Dia mengatakan dengan tepat apa yang dia pikirkan di depan Burmo. Setelah mengatakan itu, Xiaomei berkata terus terang kepada Iblis Pembakaran, "Saudara Iblis Pembakaran, jadi hal tersulit bagi kita saat ini adalah di sini. Jika kita tahu bahwa dia dapat memecahkan formasi Iblis Pembakaran dan formasi iblis-iblis kita, bahkan jika kita tetap di sini, itu akan terjadi sia-sia, dan seperti apa yang baru saja Anda katakan,
itu setara dengan melemahkan kekuatan paviliun penekan iblis kami. Tetapi jika dia tidak tahu cara memecahkannya, maka jika kita berdua tetap di sini, saya yakin dengan kekuatan kita, akan mudah untuk menghancurkan kelompok orang ini setelah mendengar kata-kata ini. Venmo tiba-tiba punya rencana di benaknya. Dia memandang Jin Mei dan bertanya, "Saudara Jin Mei, bagaimana kalau kita berdua pergi ke Gunung Iblis untuk menanyakan situasi dengan Li Fugui?" Jin Mei melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kamu dan aku baik-baik saja menyadari kekuatan Li Fugui. Sekarang kita berdua jika kita maju, jika Li Fugui membunuh kita, maka dengan kekuatan kita berdua, kita bukan tandingannya. Pada saat itu, jika kita mati secara tragis di tangan Li Fugui, maka murid-muridmu dari Gunung Venmo dan murid-muridku dari Gunung Xiaomei tidak akan memiliki pemimpin, dan cepat atau lambat mereka akan dibunuh oleh Li Fugui." Wajah penuh keraguan melihat Jin Mei, dia bertanya, "Jika ini tidak berhasil, katakan padaku, ide bagus apa lagi yang kamu punya?" Jin Mei merenung sejenak, lalu berdiri dan berkata kepada Venmo dengan terus terang, "Saudara Venmo, apa pendapatmu tentang ini? Sekarang saya akan meminta murid-murid saya untuk pergi ke Gunung Setan, dan meminta saudara setan untuk ikut bersama mereka. Kita bertiga akan membahas tindakan pencegahan bersama pada saat itu. Setelah kita melakukan tindakan pencegahan, kita akan membuat keputusan." Fen Moxin berkata dengan gelisah, "Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengundang saudara iblis." Xie Mei bersumpah, berkata, "Jangan khawatir, monster akan tiba di sini dalam waktu kurang dari 10 menit. Jika kamu khawatir, aku akan mengundangmu secara pribadi sekarang." Fen Mo dengan cepat melambaikan tangannya, "Tidak, kamu harus melepaskan murid-muridmu. Aku khawatir Li Fugui akan langsung menyerang Gunung Xiaomei setelah tiba di Gunung Burnmo. Ketika Anda, Sang Tuan, tidak ada di sini, kami akan menjadi satu-satunya yang menderita." Untuk alasan ini, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Dia buru-buru datang ke pintu dan memerintahkan murid-muridnya untuk mengundang monster untuk datang sekarang. Pada saat yang sama, Li Fugui juga telah kembali ke puncak Gunung Iblis. Saat dia baru saja muncul, sekelompok orang yang masih berdebat tentang apakah akan menyelamatkan diri tiba-tiba terdiam. Dengan ketidakberdayaan tertulis di seluruh wajah pelindung bumi, dia segera mendatangi Li Fugui dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Li Fugui, apa kabar? Apakah kamu pikir kamu telah merebut Gunung Iblis terbakar begitu cepat?" Li Fugui melihat semua orang hadir di sana ada yang salah dengan ekspresi wajahnya. Dia tidak terburu-buru menjawab pertanyaan pelindung bumi. Sebaliknya, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa denganmu? Kalian semua tampak sedikit tidak senang." Saudari Ming adalah orang pertama yang berdiri. Dengan berlinang air mata, dia tersedak dan berkata kepada Li Fugui, "Fugui, kamu sudah lama tidak kembali. Kami mengira sesuatu terjadi padamu." Persis seperti itu, beberapa ketidaknyamanan muncul di antara kita. "Syukurlah, kamu akhirnya kembali dengan selamat." Wajah pelindung bumi penuh dengan kegelisahan, dan dia dengan cepat menjelaskan kepada Li Fugui, "Tuan Lembah Li, bukannya saya tidak peduli dengan keselamatan Anda. Kuncinya adalah sebelum Anda pergi, Anda berulang kali meminta saya untuk menjaga dengan baik darimu. Aku tahu, Fen, ada banyak bahaya di Gunung Ajaib, jadi aku meminta semua orang untuk menunggu. Tapi aku tidak menyangka beberapa dari kalian akan salah paham." Mendengar ini, Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Dia mengatakan kepada semua orang dengan belak-belakan,
tidak perlu terlalu gugup. Selain itu, dalam hal ini, saya ingin memuji pelindung bumi. Jika tidak ada yang lain, dia memang lebih baik dari Anda dalam hal kemampuan eksekusi. Melihat apa yang dikatakan Li Fugui, Ibu Pertiwi berkata tanpa daya, bukankah begitu peduli dengan keselamatanmu? Li Fugui berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan keselamatanku? Bukankah aku sudah memberitahumu, kamu tidak perlu peduli dengan keselamatanku sama sekali. Yang paling penting bagimu sekarang adalah menjaga keselamatanmu sendiri. Dengan mengatakan itu, Li Fugui mendatangi Ibu Pertiwi dan dengan lembut menyentuhnya dengan tangannya. Menyeka air mata panas dari sudut mata Ibu Pertiwi, dia kemudian mencium lembut kening Ibu Pertiwi. Wajah Ibu Pertiwi langsung memerah karena malu. Ingin bilang, dia dan Li Fugui bisa dianggap sebagai pasangan tua. Tapi itu memakan waktu lama. Setiap kali dia melakukan gerakan intim dengan Li Fugui di depan semua orang, dia masih merasa malu. Yah, karena kamu sudah kembali sekarang, biarkan dia membiarkan ketidakbahagiaannya hilang begitu saja. Ibu Pertiwi dengan cepat mengganti topik pembicaraan, lalu menoleh ke pelindung bumi dan berkata sedikit dengan nada meminta maaf. Pelindung bumi, aku juga salah sekarang, kuharap kamu bisa memaafkanku. Pelindung bumi buru-buru menjelaskan, tidak, Tuan Ibu Pertiwi, saya juga tahu bahwa Anda memikirkan keselamatan Guru Li. Saya tidak akan menyalahkan Anda, aku. Li Fugui menyela kata-kata pelindung bumi dan berkata sambil tersenyum, oke, itu tidak masalah. Faktanya, tidak ada konflik. Semua orang hanya khawatir bisa memenangkan puncak penakluk iblis. Ngomong-ngomong, bukankah aku meminta kalian untuk membuatkan makan siang? Bagaimana? Apakah kamu siap? Saat ini, Kui Piao berkata sambil tersenyum masam. Apa yang akan kamu buat untuk makan siang? Awalnya aku berencana membuat makan siang. Tapi, kamu juga melihatnya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang masih ingin membuat makan siang? Li Fugui melirik ke puncak gunung yang kosong. Baru saja hendak berbicara. Tidak ingin terjebak, iblis buru-buru melangkah maju. Li Guzu, ini semua salahku. Tidak apa-apa, aku akan membiarkan anak buahku menyiapkan makanan sekarang. Li Fugui berkata terus terang kepadanya. Karena kita tidak melakukannya dengan benar. Kamu tidak perlu sibuk. Sekarang mari kita pergi ke Burning Demon Mountain bersama-sama. Semua talenta sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada Li Fugui. Mata Kui Piao dan Tian Si Xuan Ming membelalak. Mulut pembunuh iblis, iblis yang terjebak, dan pelindung bumi setengah terbuka. Hanya ekspresi wajah Chang Qiong dan lainnya yang tidak banyak berubah, seolah-olah memang seharusnya begitu. Li Fugui memandang orang-orang di sekitarnya dan tidak bisa menahan senyum dan bertanya, ada apa? Kamu tampak sedikit tidak bahagia. Bibir pelindung bumi bergetar dan dia bertanya dengan hati-hati, Li Guzu, dapatkah dikatakan bahwa kamu memang begitu benar-benar seperti ini di masa lalu? Bisakah mereka menangkap Burning Demon Mountain dalam waktu singkat? Li Fugui tidak berpura-pura menjadi orang besar. Dia tersenyum pahit dan berkata, apa, kamu terlalu memikirkannya. Setelah aku sampai di kaki gunung iblis terbakar sendirian. Segera, Li Fugui menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi padanya ketika dia pergi ke gunung iblis terbakar. Keluar. Setelah selesai berbicara, dia tersenyum sedikit canggung dan berkata, haha, sebenarnya aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Awalnya, aku bersiap untuk pergi ke Burning Demon Mountain dan bertarung dengannya. Pada akhirnya,
Itu bagus untuk bunuh semua orang yang menjadi musuhku di Burning Demon Mountain. Apa yang terjadi? Sebelum aku sampai di Burning Demon Mountain, orang-orang ini sudah melarikan diri. Dengarkan apa yang dikatakan Li Fugui. Pelindung bumi memandang pembunuh iblis dan menjebak iblis dengan perasaan tidak senang. Dan bertanya, "Dua tetua, apa yang terjadi? Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa iblis pembakaran sekarang membenci lembah Guruli dan kita semua dengan kebencian yang mendalam? Mengapa? Apakah Burning Demon sekarang tidak hanya membentuk formasi, mereka hanya memberi jalan ke Burning Demon Mountain?" Pembunuh demon dan demon yang terperangkap tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Keduanya saling memandang. Pembunuh iblis adalah orang pertama yang berbicara. Dia terus menjelaskan, "Pelindung bumi, ada kesalahpahaman. Pasti ada kesalahpahaman. Saya pikir Venmo pasti takut menghadapi Li Fugui setelah kami pergi, jadi dia pergi bersama murid-muridnya." Ya, pelindung bumi, seperti yang Anda tahu, Venmo masih sangat pintar, dia tidak sepihak. Sebenarnya, kita hanya perlu melihat masalah ini dari sudut pandang Burning Demon. Sekarang dia pergi dan mundur bersama murid-muridnya. Sepertinya itu adalah pilihan terbaik. Setan yang terjebak, Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata terus terang kepada beberapa orang, "Oke, berhentilah berdebat. Apapun yang terjadi, kita telah menghancurkan gunung iblis yang terbakar sekarang. Sekarang ada juga gunung iblis dan gunung iblis. Baiklah, selama kita menangkap dua puncak ini, kita bisa langsung memasuki puncak pengasap setan dan bertemu dengan sekte Yuan pengasap setan Anda." Jadi, jangan berdebat sekarang, dengarkan saja pengaturanku. Ayo kita pergi ke Burning Demon Mountain bersama-sama nanti, habiskan 2 jam untuk makan sesuatu, lalu kita akan membicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kui Piao berdiri dan berkata terus terang, "Adik, apa lagi yang perlu didiskusikan? Coba kulihat, kita bisa menyerang Gunung Iblis secara langsung. Bagaimanapun, kita tidak akan mati kelaparan jika kita tidak melakukannya, makanlah. Lagi pula, tunggu sampai 2 jam kemudian, sekarang sudah jam 4 sore, dan akan segera gelap. Menurutku yang terbaik adalah kita bisa sampai di kaki puncak penakluk iblis sebelum gelap." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Mengapa kita terburu-buru? Kita tidak bisa menjadi gemuk dalam 1 gigitan. Lebih lanjut, kami belum tahu apa yang akan kami temui selanjutnya di Gunung Iblis dan Puncak Iblis. Kami belum tahu detailnya. Jika kita tinggal di Burning Demon Mountain sekarang, setidaknya akan ada 2 gunung besar di tengahnya, Demonic Mountain dan Demonic Mountain, sebagai penghalang yang dapat melindungi kita dari dampak langsung dari Demon Fu Peak. Langsung menuju puncak Fumo sekarang, di kaki gunung puncak iblis, yang akan kita hadapi adalah serangan langsung dari puncak penakluk iblis. Jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Tetapi jika kita tidak dapat menangkap mereka semua, kemana kita harus mundur?" Kui Piao menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kita perlu memikirkannya, Gunung Iblis?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Tentu saja, tetapi masalahnya adalah, kita telah menaklukkan begitu banyak puncak dengan begitu cepat. Apakah kita tahu sesuatu tentang puncak ini?" Setidaknya, ada 2 tetua, Shamo dan Kunmo, yang mengikuti kita di Gunung Pembunuh Iblis dan Gunung Iblis yang terperangkap. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, kita bisa mengikuti kedua tetua ini untuk menghindari bahaya. Sejauh yang saya tahu, bahkan Penatua Pembunuh Iblis dan Penatua yang terjebak iblis tidak mengetahui struktur mereka, apalagi kita. Bersambung.